Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jika Tuhan mau. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali sadar atau tidak sadar kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita ingin agar Tuhan melakukan sesuatu seturut dengan apa yang kita kehendaki atau kita inginkan. Hal ini berbeda dari apa yang dilakukan si kusta dari teks firman Tuhan yang kita baca ini. Dikatakan bahwa si kusta ini datang kepada Yesus supaya meminta Yesus menyembuhkannya. Tetapi dalam hal ini dia tidak memaksa akan kehendaknya kepada Yesus. Dan ini kita bisa lihat di dalam kata-kata si kusta ketika dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di sini si kusta tidak ada kesan bahwa si kusta ini memaksa atau menuntut agar Yesus melakukan sesuai dengan keinginan hatinya, yaitu menyembuhkan dia. Tapi di sini dia begitu pasrah akan kehendak Tuhan bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan atau menyembuhkannya. Di sini menggambarkan bahwa dia begitu merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia memang datang kepada Yesus, dia menginginkan sesuatu supaya Yesus lakukan terhadap dia, tapi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu, tapi sekali lagi dia tidak pernah memaksa kehendaknya. Karena itu Matthew Henry berkata, kita harus memohon belas kasihannya. Kita tidak boleh menuntut belas kasihan Allah ini seperti kita menagih utang. Tetapi kita harus dengan rendah hati memintanya seperti kita meminta pertolongan Tuhan. Jika Tuhan mau. Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa merupakan bentuk kepasrahan diri kita kepada Tuhan dan bukan merupakan bentuk pemaksaan kehendak kita kepada Tuhan. Karena itu mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, yang bergumul untuk memiliki jodoh, yang bergumul untuk memiliki pekerjaan atau pergumulan-pergumulan lainnya. Berdoa tapi jangan memaksa kehendak Tuhan. Berdoa dan berpasrahlah kepada kehendak Tuhan. Bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengirimkan jodoh untuk saudara. Bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengangkat segala persoalan-persoalan yang saudara alami saat ini. Saudara, kita semua pasti punya permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu hal yang mustahil yang bisa Tuhan lakukan. Karena Dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi itu juga berarti bahwa kita harus tunduk kepada kehendaknya dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu seturut dengan kehendak apa yang Dia mau buat untuk kita. Karena itu sekali lagi, jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Belajarlah dari si kusta yang mengatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan jikalau Tuhan berkenan untuk melakukan sesuatu kepada kita, maka sama seperti jawaban yang Dia berikan kepada si kusta, Dia juga akan berikan kepada saudara. Ya, aku mau. Saudara, mari belajarlah untuk berpasrah pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan dengan mempasrahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ampunilah kami jika selama ini kami memaksakan kehendak kami kepadamu Tuhan. Biarlah mulai saat ini ketika kami belajar firman Tuhan ini, kami belajar untuk tunduk pada kehendak-Mu. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita.